Tapi pada waktu itu saya belum sangat tertarik karena saya belum tahu Islam, dan pada awalnya dulu saya memang agak sedikit kurang suka lah dengan agama Islam karena teman-teman yang saya temui itu banyaknya tuh Islam KTP. Jadi perlahan-lahan dia mengajari aku rasa sungguh indah, bagus aku rasa. Tapi sayangnya jodoh saya dengan suami saya hanya sebentar. Kapan kamu pulang sini? Kata kamu mau pulang. Aku bilang, katanya kayaknya aku enggak pulang ke sana lagi. Kenapa? Katanya. Nama asli saya Jessi Kusnadi, asal dari Skadau. Di kampung saya belum ada listrik dan mereka masih menggunakan listrik kadang ada yang pakai genset, ada yang pakai mesin. Di sana kebanyakan agamanya agama Katolik dan Kristen Protestan. Agama Islam kayaknya ada berapa orang aja gitu, karena itu pun pendatang. Pada waktu itu saya masuk Islam, saya menikah dengan suami yang kedua, dan dia terus mengajak saya, kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu harus masuk Islam. Tapi pada waktu itu saya belum sangat tertarik karena saya belum tahu Islam, dan pada awalnya dulu saya memang agak sedikit kurang suka lah dengan agama Islam. Awalnya dulu belum gimana ya rasanya, karena teman-teman yang saya temui itu banyaknya tuh Islam KTP. Jadi itu saya tuh sangat sedikit pun tak ada tertarik. Tapi setelah mengenal suami, saya lihat suami dia rajin sholat, dia banyak ceramah kita tentang agama Islam tuh begini, mengatur dalam keluarga tuh begini, kata untuk menjaga seorang istri itu harus begini, katanya kita harus menjaga aurat, apa-apa. Jadi perlahan-lahan dia mengajari aku rasa sungguh indah, bagus aku rasa. Aku bilang dia, bolehlah, aku bilang gitu, oke lah aku masuk Islam, dan setelah kita menikah, pada saat kita menikah kamu akan masuk Islam. Di situ saya akan suruh itu Ustadz buat memasukkan kamu ke agama Islam, katanya begitu kan. Saya terima. Pada saat itu, pada tahun lalu saya masuk Islam. Pada tahun itu juga saya nikah dengan suami. Saya mengucapkan syahadat, dan setelah kami menikah, saya kan belum tahu gimana caranya sholat, gimana. Terus katanya, kamu ikuti saja saya di belakang, gimana saya praktekkan kamu ikut. Jadi saya ikutilah gimana dia sholat, gimana. Rasanya ketika saya sholat tuh, meskipun saya tidak ada mengucapkan apa-apa kata, hati saya tuh rasanya gimana ya, tersentuh, rasanya mau menangis pun ada, mau keluar air mata sendiri. Tapi kok aneh ya, rasanya kok begini ya, bulu pun merinding-merinding ketika kita sholat tuh. Ya Allah, aku pikir, mungkinkah ini keindahan di dalam Islam, aku pikir gitu kan. Setelah itu saya dengan suami pun jarang ketemu, jadi dia pun kerja di Sandai, jadi saya tinggal di Pontianak. Awal tuh kami ngontrak di Siantan sana, kami ngontrak di sana. Terus ada rasa rindu untuk sholat. Aku bilang, suami bagaimana? Aku bilang, aku pengen sholat. Semenjak kamu pulang, aku rasanya di sini tuh hati tuh terasa hampa, nggak tahu mau bikin apa. Aku pengen sholat, aku bilang kan. Terus dia bilang, kamu cari di YouTube itu bagaimana caranya kita itu. Kamu cari di YouTube, baca itu Al-Fatihah katanya. Kamu hafalkan itu, cukup kamu doa itu saja, insya Allah Allah akan menerima doa kamu meskipun kamu tidak tahu gimana katanya. Kamu ingatkan katanya berapa kali rakaat, katanya kamu harus ingat. Nanti kamu cukup bacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya seperti itu. Walaupun suami jarang di rumah kan, kami ketemu jarang sekali, tapi dengan adanya sholat kita tidak terasa sendiri, tidak terasa hampa di dalam rumah, dan saya bahagia setelah masuk Islam. Tapi sayangnya jodoh saya dengan suami saya hanya sebentar.
Dan ya awalnya dia kan kerjanya di Sandai, di tambang. Jadi ketika dia pengen pulang, aku bilang aku pengen ketemu kamu, aku ingin bersama kamu. Kalau memang kamu mau pulang, aku pengen ikut. Katanya enggak usah, katanya nanti aku balik lagi ke sini enggak lama, aku cuma mau jenguk anakku dengan ibuku, katanya gitu. Langsung aku tanya, apakah kamu mau rujuk lagi dengan istrimu? Aku bilang gitu kan, aku nggak tahu, katanya. Terus kalau kamu rujuk dengan istrimu lagi, aku bagaimana, katanya gitu kan. Insya Allah aku akan adil, katanya. Meskipun hati ini berat, tapi mau gimana kan, dia sayang juga dengan anaknya. Sementara dia dengan kita belum punya anak. Aku diam, aku cuma diam. Ya mudah-mudahan dia seorang yang baik, kan aku tahu dia seorang suami yang taat dalam agama, pasti dia bisa berlaku adil. Tapi setelah dia pulang ke Lombok, 1 bulanan dia ada tanya kita, kabar kita gimana, ada dia kirim uang. 1 bulan lebih dia memblokir nomor, dan aku pun kebingungan mau gimana kita ini. Aku bingung, keuanganku di sini, aku harus bayar kontrakan. Terus kakak yang punya kontrakan tuh punya ide, katanya, Dek, katanya, bagus gak kamu kita telepon pakai nomor kakak aja, pakai nomor WA kakak, katanya. Mana tahu nanti dia mau angkat. Tapi di telepon dia nggak mau angkat, terus kakak kirim message kan, kirim chat, katanya istri kamu di sini sakit, katanya. Itu kakak nih heran kenapa dia nggak keluar dari rumah, katanya gitu kan. Cuma lihat anaknya aja yang keluar, sementara dia nggak ada keluar. Rupanya ditanya sama anaknya, mama kamu kemana? Mama aku sakit, ada tidur di kamar, kata si bayi. Terus kakak lihat kan memang aku sakit, dan saat itu kakak tuh langsung foto kan aku tuh lagi sedang berbaring, dan kirim ke dia. Barulah dia telepon balik, baru dia angkatnya dia telepon. Tapi 1 minggu ketika dia nelpon, dia tanya aku, apa benar kamu sakit? Aku bilang iya, aku bilang gitu, aku sakit kan. Aku bilang gimana aku nggak sakit. Awalnya dia marah, kenapa kamu sakit? Kamu nggak makan ya, katanya. Kamu banyak pikiran ya, katanya. Bagaimana aku nggak banyak pikiran? Aku bilang aku di sini nggak ada kabar dari kamu. Kamu blokirkan nomor aku, sementara aku di sini nggak punya apa-apa. Aku bilang aku cuma ngontrak, aku nggak punya pekerjaan, dan aku jualan cuma kecil-kecilan, mana cukup untuk biaya hidup kami. Aku bilang gitu. Dalam waktu dia menelpon tuh dia marah karena katanya, karena kamu tuh karena kamu kurang makan, katanya. Jangan terlalu banyak pikiran, nggak usah dipikirkan, katanya begitu kan. Gimana kita sebagai seorang istri yang tinggal sebatang kara di Ponti kan nggak tahu mau bikin apa, kecuali kita ada pekerjaan, ada kemasukan uang, mungkin kita tidak khawatir akan segalanya. Tapi setelah itu oke lah, kita jaga diri kamu baik-baik, nanti aku kirimkan uang. Masih hadir dia mengirim uang waktu itu, tapi udah sekitar 2 minggu dia pun jarang kirim pesan, jarang nelpon. Nah tuh diblokirnya lagi nomor. Setelah itu diblokirnya lagi kan nomor, langsung aku pun heran kan, kenapa dan dia? Aku bilang, apa masalah aku nih? Aku di sini mah baik-baik, aku di sini belajar ngaji, belajar sholat, aku bilang gitu. Aku coba telepon dia pakai telepon, kan nomornya ada 2, cuma yang satu aku nggak tahu. Aku coba cari nomornya kan, aku telepon, ternyata masih bisa. Langsung kutanya, kenapa kamu nggak ada kabar? Aku bilang, kapan kamu pulang sini? Kata kamu mau pulang. Aku bilang, katanya kayaknya aku nggak pulang ke sana lagi. Kenapa? Katanya, aku udah balikan sama istri aku, katanya gitu kan. Terus aku gimana? Aku bilang, kayaknya kita nggak bisa sama, katanya kita pisah aja, katanya gitu. Langsung aku bilang gini, ya Allah, aku bilang, apa yang harus aku lakukan jika aku hidup tanpa kamu? Aku bilang, aku harus perlu bimbingan, aku bilang, aku perlu ditunjukkan jalan-jalan di jalan Allah, aku perlu bimbingan kamu, aku perlu seorang imam, aku bilang gitu. Dia bilang, jika kamu ridho di jalan Allah, Allah akan menunjukkan jalan itu untuk kamu, katanya. Tanpa aku kamu bisa, katanya gitu. Ya,
aku pun waktu itu ya nangis terseduh-seduh lah, saking kita nggak tahu mau gimana lagi kan. Sedangkan aku pikir aku nggak mungkin berbalik ke agama sebelumnya, dan aku harus tetap di jalan Allah. Tapi bagaimana aku hidup, bagaimana aku mau cari makan, biaya hidup kami di sini, aku ngontrak, dan aku pun sedikit pun nggak ada punya uang biaya kehidupan kami, cuma jualan kecil-kecilan, jual es, snack itu aja. Dan yang paling aku sedihkan, aku masih belajar dalam agama. Aku masih ingin dibimbing untuk menjadi wanita muslimah yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik. Tapi dia tiba-tiba meninggalkan kita tanpa aku melakukan kesalahan. Dan itu yang membuat aku sangat sedih. Aku sangat sedih akan hal itu. Tapi ya berkat Allah menunjukkan jalannya. Allah telah menempatkan aku di sekitaran orang muslim. Dan kakak-kakak di situ banyak menasihatkan aku, katanya kamu harus sabar, kamu harus tenang, katanya kamu tidak boleh berputus asa, kamu harus tetap di jalan Allah. Allah akan menunjukkan terbaik untuk kamu, katanya. Kamu harus kuat, katanya. Mungkin ini adalah cobaan, Allah akan beri hidayah. Mungkin katanya Allah akan beri terbaik, kamu harus sabar. Kakak yakin suatu hari nanti kehidupan kamu akan lebih baik, katanya. Kamu harus kuat. Beberapa bulan sebelumnya tuh memang agak susah kita menyesuaikan diri karena kita nggak ada yang membimbing, apalagi kita belum punya pekerjaan. Aku pun nggak tahu mau gimana, harus cari uang sementara kita masih punya anak kecil, kebingungan, rumah masih ngontrak. Alhamdulillah tidak, sangat sayang dengan agama Islam, dan saya rasa banyak keajaiban yang telah Allah tunjukkan. Allah kasih sesuatu yang mungkin sebelumnya aku tidak pernah rasakan. Allah banyak memberi pertolongan. Aku rasa sungguh dahsyat cinta Allah, dan sampai saat ini ya hatiku sangat senang dan bahagia karena masih hidup di jalan Allah, menjalani dengan baik, dan hidup di sekitar orang-orang muslim yang dapat mendukung kita di jalan Allah, dapat memberi kita nasihat, memberi kita semangat, dan itu membuat hati saya bahagia tetap di jalan Allah, menjadi agama Islam. Berapa besar cinta kakak sama Allah? Tidak terbayangkan lagi, tidak bisa diukur cinta saya kepada Allah. Karena saya serahkan segalanya pada Allah, dan Allah dengan perlahan-lahan menunjukkan segala jalannya. Saya tidak bisa terhitung lagi. Tidak. Aku nggak mau balik ke agama asal. Ini karena harta kekayaan itu cuma di dunia, tapi kita harus mencari harta kekayaan untuk di akhirat, dan itu adalah impianku. Semoga ketika aku meninggal pergi menuju ke surga Allah, dan itulah impianku, itulah niatku untuk menjadi wanita muslimah. Alhamdulillah sudah bilang pandai belum, cuma sudah mengenal huruf, bagaimana kita membacanya, cuma panjang pendeknya itu belum berapa pandai, cara kita menghayunnya itu belum berapa pandai. Karena sekarang pun saya pun masih belajar sendiri di rumah, karena tempat guru saya mengaji kemarin tuh dia masih punya anak kecil, jadi agak susah untuk mengajar kita ngaji. Jadi aku belajar sendiri di rumah sambil dengar di YouTube bagaimana kita cara membaca dengan baik. Salat alhamdulillah sudah bisa. Ya, 5 waktu alhamdulillah. Salat tahajud, kalau saya terbangun saya akan salat duha saya lakukan. Tapi yang salat yang sunnah-sunnah yang lain belum. Ya. Untuk bisa menjadi wanita yang sukses di dunia akhirat, sukses dalam agama, dalam mendidik anak, dan semoga mendapat jodoh yang lebih baik, yang dapat membimbingku di jalan agama, itu yang sangat penting.
Saya ingin mendapatkan seorang imam yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah, yang dapat membimbingku di jalan Allah, karena aku masih ingin banyak belajar tentang agama. Jadi aku perlu seorang imam yang dapat membimbing kita benar-benar jalan Allah, tidak maksudnya tidak cuma memperistrikan kita begitu saja, tapi benar-benar dan sungguh-sungguh untuk mengajar kita, mendidik kita di jalan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mu'alaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.